Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari Marxisme. Pada era industrialisasi memang telah membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi dunia. Jadi termasuk memunculkan para pemikir baru seperti Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. Ide-ide Karl Marx ini sesungguhnya bukanlah ide yang segar dan penuh kebaruan. Apa yang berusaha dimunculkan Karl Marx sesungguhnya itu adalah ide tentang kebersamaan dalam suatu komune, layaknya pemikiran para sosialis. Jadi, bisa kita ketahui bahwa Marxisme ini lebih menekankan pada bagaimana sosialisme itu bisa terwujud dalam suatu sistem yang menyeluruh pada kehidupan masyarakat. Sejarah Marxisme ini juga didorong oleh perkembangan industrialisasi pasca revolusi industri di Inggris. Jadi pemikiran Karl Marx ini banyak yang merupakan bentuk bantahan terhadap pemikiran-pemikiran kaum klasik yang berhaluan liberal yang membangun ekonominya berdasarkan mekanisme pasar. Jadi melalui ide-idenya, Karl Marx disebut sebagai pelopor utama gerakan sosialisme ilmiah. Dalam bukunya yang berjudul Komunis Manifesto pada tahun 1847, di dalam buku inilah Marx mengungkapkan rentanan kritikannya terhadap ide-ide Adam Smith bersama dengan konsep kapitalisme yang diusungnya. Di dalam buku ini pula diuraikan mengenai pertikaian antar kelas. Dan Marx juga menyebut bahwa negara adalah instrumen penindasan. Sebutannya Marxisme ini sebagai paham baru mulai dikembangkan setelah kematian Marx pada tahun 1883. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan Marxisme. Banyak pemikir lain yang berusaha mengembangkan ide-ide Marxisme ini dengan dibumbui aneka ide lain demi menyempurnakan sistem yang telah ditawarkan oleh Karl Marx. Salah satunya ada Lenin. Dari pemikiran Marx dan juga Engels, Lenin mengemukakan teori negara yang diungkapkannya dalam suatu buku yang berjudul State and Revolution pada tahun 1932. Lenin berpendapat bahwa negara pada masa tersebut merupakan bentuk perwujudan antagonisme kelas yang tidak dapat dipersatukan. Oleh karena itu, kekuasaan negara harus segera dihapuskan dengan revolusi yang kasar, suatu bentuk upaya melalui kompromi dan juga solusi-solusi reformis dianggap tidak mampu memecahkan antagonisme kelas ini. Kaum proletar bertugas untuk melaksanakan perjuangan melawan negara beserta instrumen-instrumen kekuasaannya. Kekuasaan selanjutnya dipegang alih oleh kaum proletar. Cara-cara produksi lantas ditransformasikan dari kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan negara. Transisi kekuasaan kapitalisme inilah yang kemudian akan memunculkan adanya bentuk pemerintahan proletariat atau kediktatoran proletariat. Demokrasi borjuis berubah menjadi demokrasi proletariat. Sehingga pada intinya reformasi bertujuan untuk membentuk kesejahteraan bagi kaum proletariat. Jelaskan ide-ide dari Karl Marx. Yang pertama, materialisme dialektik. Marx melakukan analisis ekonomi politik dengan menggabungkan metode dialektik dan materialisme. Oleh Engels, hal ini disebut sebagai materialisme dialektik atau materialisme historikal. Pandangan bahwa dunia merupakan satu unit tunggal yang terintegrasi membuat pendekatan yang dilakukan Marx mampu mencakup segala hal dengan metode totalitas. Yang kedua, materialistik. Konsepsi materialistik Marx ini adalah bentuk subordinasi politik serta keputusan-keputusan otoritas publik yang berada di bawah kekuatan yang telah melekat, yang beroperasi dalam masyarakat. Sederhananya, ide materialistik adalah yang menentukan segala-galanya, baik dalam hal politik, budaya, sosial, moral, falsafah, juga ideologi adalah ekonomi, yakni materi. Yang ketiga, politik adalah media untuk menjalankan kekuasaan dan kewenangan. Adapun politik menurut Marx hanyalah alat atau media yang digunakan penguasa sebagai media untuk menjalankan dan melegitimasi kontrolnya. Sedangkan peran menurut Marx adalah untuk menjalankan kekuasaan dan kewenangan yang dipengaruhi oleh materi. Negara harus berperan untuk mempersiapkan kondisi-kondisi politik dan penekanan-penekanan yang penting untuk memelihara setiap moda produksi. Kepemilikan bersama digantikan distribusi kolektif. Kapitalisme harus segera digantikan dengan sebuah sistem sosial yang berlandaskan pada
kepemilikan bersama dan distribusi secara kolektif. Dalam perspektif Marxis, perubahan ekonomi mampu mentransformasi struktur ideologi. Nah, tindakan manusia bergantung pada perubahan dalam struktur ekonominya. Nah, selanjutnya itu mengenai pemimpin dari kelas proletar untuk membentuk negara otoritarian. Analisis Marx menyebutkan bahwa keberadaan kelas hanya terikat pada fase-fase sejarah tertentu dalam bentuk perkembangan produksi. Untuk itu, diperlukan pembentukan negara yang otoritarian demi memastikan revolusi sejarah berlangsung dengan tepat. Nah, yang selanjutnya itu atau yang terakhir, penghapusan kelas dalam masyarakat. Keadaan sosial akan menuju pada perwujudan masyarakat tanpa kelas, di mana hak milik pribadi terhadap properti ditiadakan. Bagi Marx, keberadaan hak milik properti ditunjukkan dari adanya kepemilikan barang atau kesampaian pendapat. Padahal, hal ini merupakan ciri dari adanya kelas dalam masyarakat, sehingga hal ini harus dihapuskan. Di sini saya akan membahas tokoh-tokoh Marxisme, yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels. Tokoh pertama dan namanya yang diabadikan sebagai suatu aliran Marxis adalah Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka berasal dari Jerman yang berisi sejarah sosial manusia yang tak lain adalah sejarah perjuangan kelas. Nah, menurut Marx, susunan masyarakat dalam bidang ekonomi yang dinamakan bangunan bawah menentukan kehidupan sosial, politik, intelektual, dan kultural bangunan atas, yang dimana hubungan-hubungan ekonomi menimbulkan berbagai kelas yang saling bermusuhan. Dan itu juga akan mengakibatkan pertentangan kelas yang akhirnya dimenangkan oleh suatu kelas tertentu. Dan di dalam teori ekonominya Marx tertentu menerangkan bagaimana pertentangan antara kelas borjuis dan proletar yang jaya akan melaksanakan masyarakat tanpa kelas. Vladimir Ilyich Ulyanov, yang lebih dikenal dengan julukan Lenin, adalah seorang tokoh revolusioner komunis, politikus, dan teoritikus politik berkebangsaan Rusia. Ia berpendapat bahwa sastra merupakan suatu sarana penting dalam perjuangan proletariat melawan kapitalisme. Adapun pandangan Lenin terhadap sastra meliputi: sastra terikat akan kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat. Bagi Marx, sastra dan semua gejala kebudayaan lainnya mencerminkan pola hubungan ekonomi, karena sastra terikat akan kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, karya sastra hanya dapat dimengerti jika dikaitkan dengan hubungan-hubungan tersebut. Menurut Lenin, seorang tokoh yang dipandang sebagai peletak dasar bagi kritik sastra Marx, sastra dan seni pada umumnya merupakan suatu sarana penting dan strategis dalam perjuangan proletariat melawan kapitalisme. Yang kemudian, sastra mencerminkan kenyataan sebagai ungkapan pertentangan kelas. Kemudian, sastra itu harus dapat membangun masyarakat. Lalu, adanya suatu dialektika antara sastra dan juga kenyataan. Baiklah, selanjutnya tokoh yang menganut paham Marxisme adalah Lukács. Lukács ini merupakan orang yang berjasa dalam hal penyebaran ajaran Marx di Rusia. Dia merupakan pimpinan dari sebuah partai yang ada di Rusia, dan kemudian melalui Lukács inilah Rusia mengenal aliran Marx ini. Nah, menurut Lukács, kenyataan mempunyai beberapa tahap, dan juga dalam pemikiran Lukács itu mencakup beberapa hal, yaitu tugas kesenian menampilkan kenyataan, dan juga sastra menampilkan yang khas dan juga universal. Kemudian mungkin pemikiran dari Lukács tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah tugas kesenian ialah menampilkan kenyataan atau dalam keseluruhannya, yang dimana seni yang sejati tidak merekam kenyataan bagaikan sebuah tustal foto, tapi melukiskan kenyataan dalam bentuk keseluruhannya. Yang kemudian merupakan aspek paling penting dalam sebuah kenyataan ialah masalah kemajuan manusia. Nah, kemudian yang kedua, sastra menampilkan yang khas dan universal. Ini maksudnya adalah pandangan Lukács terhadap sastra ini
yang menampilkan yang khas dan juga universal mirip dengan pandangan Aristoteles. Dengan melukiskan yang khusus diperlihatkan hakikatnya sebagaimana sastra menciptakan tokoh-tokoh, situasi dan peristiwa-peristiwa yang khas karena menampilkan kenyataan sosial dalam keseluruhannya. Dan kemudian dalam pandangan Lukács ini menyebutkan bahwa sastra ditulis berdasarkan pandangan tertentu. Yang pertama adalah tema dasar dari sebuah tulisan Lukács adalah keruntuhan realisme borjuis pada paruh kedua abad ke-19 dan bergantinya oleh sastra teknis yang nampaknya bagus namun tak berharga sama sekali. Terus yang kemudian modernisme yang hanya mampu melihat manusia sebagai makhluk putus asa yang terasing, yang mana bahwa modernisme ini sengaja mengingkari kenyataan yang seutuh-utuhnya bahwa modernisme ini hanya merupakan gerakan kesenian, tetapi justru mengingkarinya. Kemudian sastra ditulis berdasarkan pandangan-pandangan tertentu. Selanjutnya yang keempat ada Bertolt Brecht. Seperti Lukács, Brecht pun berpendapat bahwa seorang pengarang tidak dapat bersikap netral. Ia harus memperjuangkan kepentingan kaum buruh. Namun, menurut Brecht, pada abad 20 ini tidak dapat diperjuangkan dengan berkiblat pada realisme abad ke-19, di mana keadaan masyarakat telah berubah secara mendalam dan menuntut bentuk-bentuk kesenian lain yang serasi dengan perkembangan masyarakat. Selaku seorang seniman yang aktif, Brecht tidak begitu dogmatik seperti Lukács yang hanya berteori saja. Brecht bahkan mempertanyakan pendapat Lukács bahwa seni harus mencerminkan kenyataan. Menurut Brecht, seni harus bertujuan mengubah masyarakat. Dalam karya-karya pentasnya, Brecht melawan teater tradisional yang hanya menyajikan sebuah ilusi yang melapisi kenyataan dengan gula manis. Karya Brecht bercirikan efek pengasingan yang memperlihatkan pertentangan-pertentangan yang menyangkut masalah-masalah pokok, di mana tamatnya sering terbuka, artinya penonton sendiri dipersilahkan memilih pemecahan. Dalam karya pentas Brecht, para pelaku sengaja memperlihatkan bahwa mereka hanya memainkan sandiwara, sehingga identifikasi dipersuar, baik penonton maupun pelaku tidak demikian saja mempersatukan perilaku dengan perannya. Nah, selain Brecht, ada kritisi neomarkis lainnya yang mempunyai keberatan terhadap pendapat Lukács. Namun, mereka tetap setia pada titik pangkal kritik sastra Markis, yakni sastra yang mencerminkan kenyataan di dalam masyarakat dan merupakan sarana untuk memahaminya. 5. Zima. Dalam karyanya Zima, bahwa bersedia menerima suatu hubungan jika teks ataupun kontak sosial dilukiskan sebagai struktur-struktur. Nah, dalam karya sastra Marx menafsirkan karya sebagai suatu yang menggambarkan kenyataan-kenyataan sosial atau sebagai memberi kesadaran pembaca mengenai sasaran-sasaran tersebut. Nah, juga menggambarkan sisi positif dari sastra tersebut. Nah, sastra dan pengarang memiliki peran yang sangat penting dalam strategi komunis. Begitu penting peran dari sastra itu sendiri dalam kehidupan masyarakat sehingga harus diawasi. Komunisme juga dimanapun dia berada memberikan dorongan bagi perkembangan dari sastra itu sendiri. Namun ada kalanya sastra tidak diperkenankan untuk berkembang lagi. Sastra itu sendiri sangat erat hubungannya dengan manusia, spiritual, ataupun dengan komunisme yang mengagungkan manusia. Namun harus digarisbawahi yang adalah penggunaan dari setingginya penggunaan tadi, sehingga manusia tidak boleh membuat keliru secara pribadi ataupun tidak boleh ambisi.